Warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan tewasnya pemimpin redaksi salah satu media online di Bangka Belitung. Korban ditemukan di dalam sumur dekat pondok kebunnya di daerah Dea Lova, Kelurahan Air Kepala 7, Kota Pangkal Pinang. Korban kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Polda Bangka Belitung dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarga ke Polda Bangka Belitung setelah 2 hari tak pulang dan keluarga hilang kontak dengan korban. Terakhir korban sempat berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke kebun seperti hari biasanya. Di kebun, korban memberitahu akan bertemu orang hotel. Saat itu korban ditemani penjaga kebun. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapati mobil korban dibawa 2 orang. 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil milik korban berhasil diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. 1 pelaku dalam pengejaran karena melarikan diri saat ditangkap. Diduga keras dia pelakunya atas nama Hasan, dan ternyata notabene Hasan ini adalah tukang kebun korban yang bekerja di sini. Nah, ini tentu ada cerita yang harus dibongkar nih, kenapa akhirnya sampai bisa kejadian seperti ini. Ya nanti mohon doanya supaya bisa kita temukan salah satu pelakunya lagi sehingga akan terbuka semua latar belakang peristiwa ini sehingga terjadi pembunuhan. Dugaan sementara kasus ini merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif para pelaku melarikan mobil hingga tega membunuh korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan oleh suaminya hingga tewas di sebuah pondok kebun kopi di Kecamatan Masurai, Merangin, Jambi, tempat korban dan pelaku bekerja. Korban mengalami luka yang cukup parah di kepala, dada, dan 2 tusukan di bagian punggung akibat hantaman benda tumpul dan senjata tajam. Usai membunuh korban, pelaku berupaya mengakhiri hidupnya. Namun nyawa pelaku berhasil selamat usai warga mengetahui korban dan pelaku sudah tergeletak di tanah dengan bersimbah darah. Suaminya telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam keadaan yang tidak sadarkan diri karena korban juga mengalami luka. Adapun luka yang dialami oleh korban terjadi benturan yang sangat keras pada kepala korban. Polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh istrinya. Sebab di mata tetangga, pelaku dan korban terlihat harmonis tanpa ada pertengkaran selama pernikahan. Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan batu di tengah Jalan Raya Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya dengan batu, para remaja ini juga saling serang menggunakan senjata tajam untuk melukai lawannya. Sejumlah warga terpaksa harus keluar dari rumah untuk berjaga-jaga agar kedua kelompok yang terlibat tawuran tidak masuk ke dalam pemukiman mereka. Misalnya saya nggak tahu, paling anak-anaknya begitu. Ada yang bawa senjata, Pak? Bawa senjata, iya. Ya terganggu lah, takutnya dia bakar-bakaran, rusak rumah. Meski tawuran kedua kelompok remaja tidak berlangsung lama, namun warga tetap khawatir jika nantinya ada aksi tawuran susulan dan warga menjadi sasaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kedua bandar narkoba berhasil ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli. Salah satu bandar ditangkap di sebuah warung di daerah Kampung Pasar Bukit, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah meja warung oleh pelaku.
Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari lokasi dan berhasil mengamankan 1 orang tersangka lainnya. Kali ini polisi menemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur. Mengamankan 2 orang tersangka. Barang yang kita amankan terkait dengan penangkapan ini ada 2 paket sabu dan 1 bom. Penangkapan 2 orang bandar narkoba yang dikenal licin ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Keduanya terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Penangkapan oknum ASN beserta teman dan kekasihnya oleh tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung berlangsung tegang. Keempatnya ditangkap saat dalam perjalanan pulang ke kediamannya masing-masing usai menggelar pesta sabu di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dari penangkapan ini, polisi sita barang bukti narkotika jenis sabu serta 1 pucuk senjata api rakitan di dalam kendaraan para pelaku. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan pemilik sempi rakitan akan dijerat menggunakan undang-undang darurat dengan terancam di penjara paling lama 20 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Para siswa berhamburan menyelamatkan diri ketika sebuah bus yang mengangkut pelajar sekolah yang hendak mengikuti lomba gerak jalan terbakar. Kebakaran mobil. Peristiwa berawal saat bus melintas di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Karangasem pada Jumat siang. Saat itu, bus ini berangkat dari SMP Negeri 3 Manggis untuk mengantar 19 orang siswa peserta lomba gerak jalan bersama 2 orang guru menuju ke lokasi lomba. Sebelumnya para penumpang bus mencium aroma terbakar dari dalam bus. Hingga saat tiba di lokasi, api langsung membesar dan membakar seluruh badan bus. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 setelah 15 menit kendaraan bergerak dari SMP 3 Manggis. 1 jam kemudian kebakaran dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran dibantu dengan masyarakat. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet selama 1 jam. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Mural bertema One Piece ini ditemukan di perempatan Jalan Dusun Temuwu Kidul, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Lukisan Jolly Roger dengan topi jerami dan tulang bersilang tersebut tergambar jelas di atas aspal jalanan. Menurut Kepala Desa setempat, mural One Piece dibuat oleh sejumlah pemuda menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi, para pemuda di desa ternyata banyak menggemari anime One Piece. Selain itu, lurah setempat juga menyatakan bahwa mural One Piece tersebut dibuat pada pertengahan bulan Juli atau sebelum tema One Piece viral. Bulan Juli, pertengahan Juli itu, jadi sebelum ini viral itu mereka sudah menggambar itu, sudah ngobrol sama warga, sama tokoh, sama pemuda itu, ya memang nggak ada motivasi apapun, itu cuma kreasi aja dari para pemuda. Sementara itu, mural One Piece serupa juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat, lantaran aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Nah, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penerbang tempur TNI Angkatan Udara mematangkan persiapan untuk tampil pada pembukaan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat minggu lusa. Beberapa metode latihan yang sedang dijalani yakni manuver terbang atau flypass untuk mengiringi pembukaan upacara. Selain itu, penerbang tempur juga akan menampilkan manuver terbang pada akhir upacara sebagai penutup rangkaian defile pasukan. Wakil Asisten Operasi Kaskop Sutnas Kolonel Penerbang Onesmus Gederai Aryadi mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir para penerbang menggelar latihan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Beberapa skuadron tempur terlibat dalam penampilan di Batu Jajar nanti. Aryadi memastikan latihan hari ini berjalan maksimal demi menampilkan yang terbaik pada minggu lusa. Kegiatan demo udara ini untuk pesawat-pesawat tempur kita dilibatkan pada kegiatan opening dan closing. Jadi opening mereka melaksanakan PES sebagai pembuka untuk operasi darat. Setelah mereka PES itu akan diikuti dengan ledakan, dum-dum-dum. Setelah meledak, barulah dimulai dengan demo lanjutannya. Pesawat tempur yang dilibatkan terdiri dari F-16 dan T-50 Golden Eagle. Tidak hanya pesawat tempur saja, TNI Angkatan Udara juga akan memamerkan ragam pesawat angkut dan helikopter tempur dalam upacara nanti seperti CN-235 dan Hercules. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan.